Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Wah, pasti kalian penasaran banget dong gimana ceritanya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang nggak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan oleh 3 pria bersaudara, di mana para pria itu bernama Kaminbo, Minduyun, dan Yonjol. Terlihat mereka yang sedang menonton televisi. Sepertinya mereka ini sedang menonton sebuah film layar biru. Di situ terlihat Minduyun yang sedang memperagakan tentang enak-enak yang baik dan benar, sembari memasukkan jarinya ke ayam bakar yang tidak berdosa itu. Yonjol pun bertanya kepada Minduyun bagaimanakah rasanya enak-enak, sambil dia yang menciumi bantal yang sedang dipeluknya itu. Sedangkan Minduyun yang sudah pro dalam bidang enak-enak itu pun memberikan sebuah tips dan trik kepada 2 saudaranya tersebut agar pandai dalam berenak-enak. Ceritanya ada yang lagi bagi-bagi ilmu nih. Karena mereka yang haus akan dunia perenak-enakan, akhirnya mereka bertiga ini membayangkan masing-masing wanita idamannya. Lagi asik-asiknya berhalu, tiba-tiba di belakang mereka muncul seorang wanita cantik, di mana wanita ini bernama Yonjol. Yonjol sendiri adalah pacar dari Kamingwo. Mereka pun dibuat kaget dan salah tingkah karena kedatangan Yonjol yang tiba-tiba itu. Lalu Yonjol pun bertanya kenapa kalian bersikap seperti itu. Dan dia pun memarahi mereka bertiga. Kamingwo yang merupakan pacarnya pun merasa malu dan tidak bisa berbuat apa-apa selain meminta maaf kepadanya. Dia juga menyuruh Minduyun dan Yonjol untuk meminta maaf kepada kekasihnya itu. Akan tetapi, di saat meminta maaf, mata mereka berdua ini memandangi Yonjol yang menggunakan pakaian sangat seksi itu. Ya, dasar cowok kalau udah lihat yang bagus-bagus pasti gitu tuh. Merasa risih karena tingkah dari Minduyun dan Yonjol pun, akhirnya Yonjol memilih untuk pergi. Nah loh, ada yang marah kan? Setelah Yonjol pergi, terlihat Kamingwo menangis karena ditinggal oleh kekasihnya itu. Minduyun pun mencoba menenangkan Kamingwo agar tidak menangis dan menyesali semua perbuatannya. Namun itu semua sia-sia, karena Kamingwo selalu saja menangis. Ya, baru gitu aja udah nangis, apalagi kalau benar-benar ditinggalin ya. Ketika Minduyun sedang berusaha menenangkan Kamingwo, si Yonjol pun terlihat mengambil HP dan menunjukkan sesuatu. Entah apa yang ditunjukkannya, tapi yang jelas bisa membuat Kamingwo berhenti menangis. Malahan, dia sangat semangat melihat sesuatu yang ada di HP itu. Mereka bertiga pun berebut untuk melihat isi HP dari Yonjol. Dududu, isi apaan sih? Jadi penasaran deh. Dan ternyata si Yonjol ini menunjukkan sebuah tempat pijat plus-plus. Pantesan lihat yang gituan sih. Melihat hal itu pun mereka bertiga ingin pergi ke sana. Scene berganti pada siang harinya, terlihat mereka bertiga yang sedang berada di suatu tempat, di mana tempat itu adalah sebuah panti pijat plus-plus yang Yonjol tunjukkan. Mereka pun sangat bersemangat untuk memasukinya. Setelah mereka masuk, terlihat mereka bertiga menemui seorang pria yang merupakan pemilik dari tempat itu. Pria itu sendiri bernama Jung-in. Dan kedatangan mereka ini ingin merasakan enaknya dipijat dan pelayanan yang lainnya di tempat pijat plus-plus itu. Mereka bertiga pun langsung memilih tipe wanita yang diinginkan masing-masing. Dengan senang hati, Jung-in pun menuruti permintaan mereka. Dan setelah semuanya selesai, mereka pun pulang. Di malam harinya, terlihat mereka bertiga yang sedang bersama lagi sambil menyantap ayam bakar dan membicarakan soal enak-enak. Dasar otak bulca, pasti topik pembicaraannya itu aja deh. Hayo, jangan-jangan kayak kalian nih kalau lagi pada ngumpul. Dan karena sudah larut malam, mereka pun tidur. Keesokan harinya, terlihat mereka bertiga keluar dari rumah. Akan tetapi, kali ini mereka tidak pergi bersamaan, melainkan pergi masing-masing.
Mungkin lagi nggak mau bagi-bagi kali ya, jadi sendiri-sendiri dulu deh. Scene berganti di mana terlihat Kamingwo yang berada di tempat pijat plus-plus dan sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita cantik dan seksi yang menghampirinya. Wanita ini bernama Saibom-i, di mana Saibom-i ini merupakan karyawan di tempat itu. Saibom-i pun mengucap salam kepada Kamingwo dan dilanjut dengan ngobrol-ngobrol. Ya, mungkin biar lebih akrab kali ya. Di saat ngobrol-ngobrol, Saibom-i ini menunjukkan bahwa ada sebuah kamera di situ. Dia juga menjelaskan bahwa kamera itu untuk merekam adegan mereka nantinya yang akan dipublikasikan di salah satu media sosial. Wah, bakal ada yang jadi artis nih. Namun, Kamingwo terlihat merasa keberatan kalau apa yang mereka akan lakukan itu direkam. Akhirnya, Kamingwo pun berniat untuk membatalkan keinginannya dan terlihat ia ingin pergi dari tempat itu. Akan tetapi, dia dicegah oleh Saibom-i yang menyuruhnya agar tidak pergi. Tak lama setelah itu, terlihat Kamingwo yang sudah terbaring pasrah dan memakai kacamata hitam. Kayak di pantai aja nih pakai kacamata hitam. Dan Saibom-i pun mulai mengerepek-ngerepek Kamingwo sambil menjelaskan di depan kamera bagaimana caranya untuk melakukan sesuatu enak-enak yang benar. Setelah sedikit penjelasan, akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Selesai enak-enak, Kamingwo ini bukannya senang malahan menangisi perbuatannya itu. Kok nangis sih? Kan udah dikasih yang enak. Dan terlihat malah Saibom-i lah yang memberikan uang kepada Kamingwo. Wah, asik tuh, udah dapet yang enak, dapet uangnya juga lagi. Scene berganti di mana terlihat Minduyun yang sedang berada di toko peralatan untuk warga usia plus-plus. Dia pun mengambil sesuatu di salah satu rak yang ada di situ. Tapi tak lama kemudian ada suara wanita di mana wanita itu sedang membuat sesuatu di dalam kardus dan menghampiri Minduyun untuk minta bantuan. Namun karena wanita ini mukanya terhalangi oleh kardus, jadi Minduyun tidak tahu siapa wanita itu. Setelah kardus yang menutupinya ditaruh di bawah, ternyata wanita ini adalah Yeonjol. Yeonjol juga ikut kaget kalau ternyata pria itu adalah Minduyun. Minduyun pun bertanya kepadanya, kenapa kamu berada di sini? Lalu Yeonjol pun menjelaskan kalau dia merupakan pemilik dari toko tersebut. Setelah ngobrol-ngobrol, terlihat Yeonjol yang sedang memegang sebuah kamera. Tujuannya ini adalah ingin memfoto barang dagangannya untuk dipromosikan. Ya, karena memang sedang tidak ada model dan mumpung ada Minduyun di situ, Yeonjol pun menyuruh Minduyun untuk jadi modelnya. Awalnya Minduyun sedikit menolak dan merasa keberatan untuk itu. Akan tetapi karena itu permintaan dari seorang wanita cantik dan juga tidak ada model lagi, akhirnya Minduyun pun mau untuk menolong Yeonjol. Kemudian terlihat Minduyun yang sudah memakai pakaian yang akan dipromosikannya. Dia terlihat sangat malu karena pakaian yang digunakannya mempunyai model seperti itu. Yeonjol pun langsung menghampiri Minduyun untuk segera difoto. Akan tetapi Minduyun malah marah kepada Yeonjol karena model pakaiannya itu. Yeonjol pun terus-terusan membujuk Minduyun agar tetap mau difoto. Dan akhirnya karena bujukan-bujukan itu, Minduyun pun menuruti permintaan dari Yeonjol. Di saat mereka berdua sedang foto-foto, tiba-tiba si Jung-in datang dan tersenyum melihat mereka berdua. Namun entah karena faktor apa, si Jung-in ini malah berfantasi tentang anak-anak bersama Yeonjol. Entah apa yang dilakukan oleh Jung-in, yang pasti terlihat Yeonjol yang sudah tidak sadar. Sementara Jung-in yang sudah tidak sabar untuk mencicipi serai banget milik Yeonjol pun langsung menggrepenya. Dan tak lama kemudian terjadilah anak-anak di situ. Di saat Jung-in yang sudah tersadar, terlihat dia menyentuh-nyentuh Yeonjol dengan sesuatu. Karena hal itu membuat Minduyun tidak terima dengan perlakuannya. Lalu Minduyun pun memberikan sebuah bagul mentah kepada Jung-in hingga dia pingsan. Scene berganti di mana terlihat Yeonjol yang berada di sebuah kamar dengan seorang wanita. Wah, mainnya udah ke kamar aja nih. Di situ mereka berdua pun saling berkenalan dan sambil ngobrol-ngobrol. Yeonjol juga menunjukkan pakaian yang ia gunakan, di mana pakaian itu bergambarkan animasi wanita idamannya. Dan dia ingin meminta wanita tersebut untuk berpakaian layaknya animasi idamannya itu.
Tak lama kemudian, terlihat wanita itu sudah berganti baju sama seperti tokoh animasi kesukaan dari Yonjol. Dia pun berfoto-foto dengan wanita itu. Namun tanpa sengaja wanita itu malah menyentuh buyung-buyung dari Yonjol. Si Yonjol ini malah kesenangan nih guys. Yang akhirnya mereka malah semakin menjadi-jadi. Ya, karena sudah terbawa suasana yang sangat syahdu, akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Scene kembali berganti di mana terlihat para pria itu yang sedang berkumpul. Di situ mereka sedang membicarakan pengalamannya masing-masing dengan para wanita idamannya. Akan tetapi bukannya senang, malahan mereka terlihat menyesali perbuatannya itu. Di sela-sela obrolan mereka, Min Do-yoon dan Yeon-yeol mendapatkan telepon dari wanitanya masing-masing. Yang ternyata wanita-wanita itu mengajak untuk bertemu lagi. Kalau kayak gini sih kayaknya nggak jadi nyesel nih. Beberapa saat kemudian terlihat Min Do-yoon dan Yeon-yeol yang sedang asik ngobrol sambil minum-minum. Di situ Yeon-yeol pun memberikan sesuatu kepada Min Do-yoon. Wah, apaan tuh ya? Dan karena sudah mabuk berat, tanpa Yeon-yeol sadari, dia langsung saja menyasar Min Do-yoon. Min Do-yoon yang tidak mau menyanyiakan kesempatan emas ini pun merespon baik tindakan dari Yeon-yeol. Dan akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Di sisi lain terlihat Yeon-yeol yang juga menemui wanita idamannya itu dan tentunya masih di tempat yang sama, yaitu di kamar yang dipenuhi foto-foto animasi. Tiba-tiba wanita ini langsung membuka pakaiannya dan menunjukkan badannya yang sudah diikat oleh tali. Karena hal itu membuat hasrat Yeon-yeol menjadi semakin naik dan tidak bisa terbendungkan lagi. Yang akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Di akhir film terlihat Kang Min-woo yang sendirian bertemu dengan Sebom I di pinggir jalan. Sepertinya pertemuan ini membuat mereka berdua sangat gembira. Cie, kayaknya ada yang mau saling melepas rindu nih. Mereka pun saling bersalaman dan sedikit ngobrol-ngobrol. Setelah itu kita langsung diperlihatkan oleh mereka yang sedang senam kasur bersama. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.